kamu sedang berada di Tales of Lisa, tempat setiap cerita menyimpan kebenaran rahasia. Suamiku memaksaku datang ke pesta kantor, tetapi ia melarangku memperkenalkan diri sebagai istrinya. Ia berbisik kepadaku, "Jangan mempermalukanku. Kamu cuma ibu rumah tangga murahan yang terlihat lusuh." Aku tidak berkata apa-apa saat ia menggandeng perempuan lain, tetapi ketika bos besar naik ke panggung dan memanggil namaku, semuanya berubah. Sebelum cerita dimulai, boleh tulis dulu di komentar kalian berasal dari kota mana? Jangan lupa like dan subscribe, ya. Aku mendengar suara mobil masuk ke garasi. Raka sudah pulang. Aku melirik jam, baru pukul 8 malam. Tumben sekali ia pulang cepat. Biasanya ia masih nongkrong di kafe bersama rekan kerjanya, katanya demi koneksi dan karier yang sedang menanjak. Aku segera merapikan meja. Lauk yang kumasak sudah kupanaskan untuk kedua kalinya. Pintu terbuka keras. Raka masuk dengan langkah besar. Aroma parfum mahal langsung tercium. Parfum perempuan yang bercampur dengan bau rokok dari tubuhnya. Ia bahkan tidak menatapku saat melonggarkan dasinya. Lalu, seolah ingin membuat adegan dramatis, ia melempar sebuah amplop hitam tebal bertuliskan tinta emas ke atas meja, tepat di samping mangkuk sayur lodeh yang kumasak. "Buka," perintahnya, lalu langsung menuju kulkas untuk mengambil air dingin. Aku mengelap tanganku dulu di celemek sebelum mengambil amplop itu. Berat dan terlihat mahal. Kertasnya saja seperti berteriak elegan. Perlahan aku membukanya. Tertulis di sana undangan gala dinner ulang tahun ke-50 Wijaya Group, perusahaan raksasa tempat Raka bekerja sebagai manajer pemasaran tingkat menengah. "Sabtu ini di Hotel Indonesia Kempinski," kata Raka yang kini berdiri di belakangku sambil minum air. Ia menatapku dari kepala sampai kaki. Tatapan yang selalu membuatku merasa begitu kecil. Tatapan yang ia pakai selama 3 tahun terakhir. Tatapan seorang majikan kepada pembantu yang gagal. "Dan tolong, Arini, jangan mempermalukanku." Aku meletakkan kembali undangan itu di meja dengan pelan. "Kamu ingin aku ikut, Rak? Kalau perusahaan tidak mewajibkan membawa pasangan, aku tidak akan pernah membawamu," katanya sambil mendengus. Ia duduk dan menatap makanan di meja seperti jijik. "Lihat penampilanmu. Daster lama, rambut cuma diikat sembarangan, wajah seperti berminyak. Menurutmu pantas kamu berdiri di sampingku di sana? Yang datang itu eksekutif, sosialita, orang-orang berkelas. Bukan tempat untuk ibu rumah tangga yang hanya tahu cara mengiris bawang merah dan bawang putih." Dadaku sakit, tetapi kupaksa tidak memperlihatkannya. Aku sudah lama melatih diriku untuk tidak menangis di hadapannya. Kalau aku menangis, ia hanya akan semakin besar kepala. Raka tidak tahu, atau mungkin ia sengaja melupakan, bahwa sebelum kami menikah, duniaku jauh lebih megah daripada sekadar pesta kantor. Tapi aku memilih diam. Aku bisa berdandan, Rak. Aku masih punya gaun yang kamu berikan waktu pernikahan kita, kataku pelan. Raka tertawa, tawa yang menghina. "Gaun 3 tahun lalu? Kamu mau seluruh kantor menertawakan aku karena istriku ketinggalan zaman? Jangan bermimpi." Ia mengambil ponselnya yang terus bergetar. Layarnya menyala. Notifikasi chat masuk bertubi-tubi. Ia segera membalik ponsel agar aku tidak melihat. Gerakan yang sangat jelas, tapi aku berpura-pura tidak melihat. "Nanti aku transfer 150.000. Cari pakaian yang layak di Tanah Abang atau mana saja, terserah. Yang penting jangan mencolok, hitam atau abu-abu saja, jangan sekali-kali pakai warna terang. Nanti kamu dikira badut," katanya tajam. 150.000 untuk gala dinner di Hotel Bintang 5. Bahkan sapu tangan di acara Wijaya Group mungkin lebih mahal dari itu. Penghinaannya direncanakan. Raka ingin aku terlihat seperti sampah. Ia ingin aku terlihat lusuh agar hanya dia yang bersinar. Atau mungkin agar ia punya alasan meninggalkanku di sudut ruangan. "Kenapa diam? Kurang?" tanyanya saat melihatku tak bicara. "Jangan matre, Arini." "Iya, gajiku naik. Tapi itu untuk investasi masa depan kita. Bukan untuk membeli gaun yang cuma kamu pakai sekali. Seharusnya kamu berterima kasih karena aku masih mau mengajakmu." "Cukup, Rak," kataku tenang tetapi tegas. Aku menatap matanya. "Aku akan cari bajuku sendiri. Kamu tidak perlu transfer." Mata Raka menyipit curiga. "Jangan-jangan kamu punya uang simpanan yang tidak aku tahu?" Tiba-tiba ia mencengkeram lenganku kuat. "Atau jangan bilang kamu menjual diri saat aku tidak ada di rumah."
Begitu mudahnya ia mengucapkan itu, seolah aku yang bersalah. Padahal aroma parfum perempuan lain masih menempel jelas di bajunya. Aku menepis tangannya. Hati-hati bicara, Rak. Aku masih istrimu. Justru karena kamu istriku, aku harus hati-hati. Perempuan zaman sekarang rela melakukan apa saja demi kemewahan. Raka berdiri, membanting sendok ke piring. Ia sudah kehilangan selera makan. Ingat, Sabtu nanti, kamu cuma bayanganku. Jangan bicara kalau tidak ditanya, jangan sok akrab dengan para bos. Mereka orang penting. Mereka bukan selevel dengan ayahmu yang cuma pensiunan guru. Ia masuk ke kamar mandi, meninggalkanku sendirian di meja makan yang tiba-tiba terasa dingin. Aku menatap lagi undangan itu, jari-jariku mengusap logo berbentuk Garuda di sudutnya. Raka benar-benar tidak tahu. Garuda itu, akulah yang menggambarnya saat usiaku baru 10 tahun. Logo itu kemudian dipakai oleh perusahaan papa. Aku mengambil ponsel dari saku daster. Ada pesan dari nomor yang kukenal. Bu Arini, Bapak menanyakan apakah Ibu akan hadir di ulang tahun ke-50 perusahaan. Apakah kami perlu menyiapkan pengamanan khusus untuk Ibu? Aku menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Kudengar Raka bernyanyi riang di dalam. Aku tersenyum, senyum yang membawa badai. Tunggu saja, Raka, kataku dalam hati. Keesokan harinya, suasana rumah terasa tegang. Raka sibuk di depan cermin, mengenakan kemeja kantor terbaiknya yang baru saja kusetrika. Ia memutar-mutar badan, memastikan tidak ada kerutan. Dasi biru atau merah? Tanyanya, tetapi matanya tetap menatap cermin, bukan aku. Biru kelihatan lebih profesional, jawabku sambil meletakkan secangkir kopi di samping ponselnya. Raka mengambil dasi biru tanpa mengucapkan terima kasih. Saat ia merapikan dasi, ponselnya bergetar. Sebuah pesan muncul di layar. Karena aku sedang mengelap meja di sampingnya, aku tak bisa menghindari membacanya. Nama kontaknya. Citra Marketing. Pesannya. Rak. Transfer untuk gaunku sudah masuk. Thanks, Babe. Di pesta nanti jangan nempel-nempel sama istrimu yang kampungan itu, ya? Malu kalau orang tahu seleramu bisa serendah itu. Haha. Aku seperti membeku. Duniaku berhenti. Baru semalam Raka memberiku Rp150.000 dengan hinaan, tetapi pagi ini aku melihat bukti bahwa ia mentransfer jutaan rupiah untuk perempuan itu. Citra. Aku tahu siapa dia. Asisten marketing baru yang selalu diceritakan Raka sebagai anak baru yang butuh bimbingan. Ternyata itu bimbingannya. Tanganku gemetar memegang lap. Aku ingin menyiramkan kopi panas itu ke wajahnya, tetapi ku tahan diri. Kalau aku meledak sekarang, akulah yang kalah. Kenapa bengong? Raka tiba-tiba berkata. Ia sadar kemana pandanganku. Cepat ia mengambil ponselnya. Wajahnya pucat sesaat, lalu berubah menjadi marah. Kamu baca catku? Teriaknya. Sejak kapan kamu jadi perempuan tidak tahu adab, Arini? Melanggar privasi suami itu dosa besar. Aku tidak sengaja, Rak. Layarnya menyala begitu saja, jawabku tenang meski dadaku ingin meledak. Siapa Citra? Kenapa dia memanggilmu Babe? Dan kenapa kamu membelikan dia gaun? Raka tertawa kaku, tawa orang yang jelas panik tetapi memaksa terlihat menghina. Ya ampun, Arini, pikiranmu sempit sekali. Aku dan Citra cuma bercanda. Begitulah cara orang kantor sekarang supaya akrab. Dan soal gaun, tambahnya, itu dana perusahaan. Aku manajer, tanggung jawabku memastikan timku terlihat presentable di acara ulang tahun perusahaan. Tidak seperti kamu yang sekalipun didandani tetap terlihat seperti pembantu. Kebohongan. Alasan yang begitu dangkal. Tetapi aku diam saja. Aku membiarkannya berpikir bahwa ia menang dengan alasan itu. Raka mendekat. Matanya menyipit penuh curiga. Ia membalikkan situasi kepadaku. Tunggu. Kenapa kamu begitu ikut campur soal uang? Iri karena budgetmu kecil? Ia memegang bahuku, tekanan jarinya menyakitkan. Sebentar. Kemarin aku lihat struk di tempat sampah kamar mandi. Struk perawatan wajah di klinik mahal. Lebih dari 3 juta. Dari mana kamu dapat uang sebesar itu, Arini? Aku terkejut. Itu benar. Minggu lalu aku facial memakai uang tabungan pribadiku, uang dividen dari perusahaan papa yang masuk ke rekening rahasiaku.
Aku lupa membuang struk itu di luar rumah. Dari mana uangnya? Bisik Raka, wajahnya begitu dekat denganku. Bau kopi dan parfum memenuhi hidungku. Uang belanja yang kuberikan pas-pasan untuk makanan kita. Mustahil kamu bisa facial semahal itu. Ia mengguncang bahuku. Jawab. Kamu menyembunyikan uang dariku? Atau jangan-jangan benar dugaanku? Saat aku capek kerja, kamu menggoda laki-laki lain demi uang? Lepaskan aku, Rak. Uang itu dari mana? Potongnya. Dari sisa belanja pasar? Mustahil. Jangan bodohi aku. Ia melepaskanku dengan kasar. Aku terhuyung dan membentur sisi meja. Raka menunjuk wajahku. Dengar, kalau aku tahu kamu menyimpan uang dari cara kotor, aku tidak akan ragu menceraikanmu dan mengusirmu ke jalan tanpa apapun. Ingat itu. Ia mengambil tas kerjanya dan keluar tanpa pamit. Pintu dibanting keras sampai jendela bergetar. Aku tertinggal membeku. Rasa sakit di bahuku tidak ada apa-apanya dibanding perih di dadaku, bukan karena cinta yang ia hancurkan, tetapi karena martabatku yang ia injak-injak. Raka baru saja menyatakan perang. Ia mengira aku perempuan lemah yang menyembunyikan recehan entah dari mana. Ia tidak tahu uang yang kusembunyikan bukan hanya jutaan. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi bank, dan melihat saldo rekening utamaku. Begitu banyak nol. Cukup untuk membeli seluruh perusahaan tempat ia bekerja jika aku mau. Kamu salah memilih lawan, Raka, bisikku ke udara. Dan tentang Citra, sepertinya aku perlu tahu siapa perempuan yang memakai uang suamiku. Aku mengetik pesan kepada asisten terpercaya Papa. Pak, tolong kirimkan profil lengkap karyawan bernama Citra di divisi marketing. Satu lagi, pastikan seluruh CCTV di VIP Ballroom Hotel besok malam berfungsi baik dan terhubung ke ponsel saya. Saya ingin menonton sirkus dari barisan depan. Malamnya, Raka pulang seolah tidak ada pertengkaran pagi tadi. Ia membawa kantong plastik hitam besar dan begitu saja meletakkannya di sofa. Tidak ada maaf. Tidak ada penjelasan tentang chat Citra. Yang ada hanya kesombongannya yang semakin tebal. Oh, katanya sambil melepas sepatu. Pakai ini besok. Aku tidak mau ambil risiko kamu membeli kain lap dari pasar loak. Aku membuka kantong plastik itu. Di dalamnya ada gaun panjang abu-abu, kainnya panas dan kasar di kulit. Desainnya tertutup sampai leher, sangat tua, seperti seragam panti asuhan zaman dulu. Tidak ada manik, tidak ada hiasan apapun. Sederhana, menyedihkan, dan tampaknya terlalu longgar untukku. Ini gaun untuk pesta, Rak? Tanyaku sambil memegang pakaian itu. Kenapa? Tidak suka. Itu yang paling cocok untukmu. Sederhana. Tidak mencolok, dan murah. Ia masuk ke dapur untuk minum. Kamu datang ke sana hanya sebagai pasanganku. Cuma syarat administrasi. Kamu bukan ikut kontes kecantikan. Tapi, Rak, ini terlalu longgar dan warnanya. Jangan banyak protes. Potongnya sambil menutup pintu kulkas keras. Aku sudah berbaik hati membelikanmu baju dengan uangku. Seharusnya kamu berterima kasih, bukan mengeluh seperti nyonya besar. Kamu tahu harganya? 200.000 rupiah. Itu uang bensinku seminggu. Aku menggenggam kain kasar itu. 200.000 untuk istrinya. Tetapi jutaan untuk Citra. Perbandingan itu menyakitkan. Tetapi aku tahu kalau aku berdebat, ia akan membalikkan semuanya. Ia akan bilang aku tidak tahu terima kasih, istri tak tahu diri. Manipulator klasik. Baik Rak. Terima kasih, jawabku tanpa emosi. Nah, begitu. Istri yang baik harus patuh. Raka menyeringai menjengkelkan. Ia duduk di sofa, menyalakan TV, lalu mulai lagi berceramah. Oh ya, besok di pesta, kalau ada yang tanya pekerjaanmu atau pendidikanmu, bilang saja ibu rumah tangga. Jangan sebut kamu lulusan kuliah, ya. Nanti mereka pikir kamu sok pintar. Orang-orang di sana tidak suka perempuan yang merasa pintar. Aku hanya mengangguk sambil melipat gaun itu lagi. Sementara ijazahku dari Universitas Indonesia dan gelar Master Manajemen Bisnisku yang lulus dengan predikat cum laude tersimpan di brankas rumah Papa. Raka tidak tahu aku punya gelar master. Baginya, aku hanya lulusan kuliah biasa yang tidak bekerja, perempuan yang ia selamatkan dengan pernikahan. Dan ingat tambahnya,
Jangan sekali-kali bicara dengan CEO atau keluarganya. Kalau mereka lewat, suaranya mengecil seperti memberi peringatan. Keluarga Wijaya itu kalangan elit, darah biru dunia bisnis. Mereka tidak bicara dengan sembarang orang, apalagi dengan kamu yang penampilannya seperti itu. Ia mengibaskan tangan ke arahku. Aku menahan tawa. Keluarga Wijaya tidak bicara dengan sembarang orang. Lucu sekali. Siang tadi, Pak Wijaya, ayahku sendiri, meneleponku dengan manja, meminta aku memasakkan rawon kesukaannya jika aku mampir ke rumah. Aku mengerti, Rak. Aku akan diam seperti patung, jawabku. Malam semakin larut. Raka tertidur di sofa sambil memeluk ponselnya, takut aku mengintip lagi. Wajahnya damai saat tidur. Dulu aku sangat mencintai wajah itu. Dulu aku meninggalkan istana papa untuk hidup sederhana bersamanya, untuk membuktikan bahwa cinta tidak membutuhkan uang. Aku berpura-pura menjadi perempuan biasa agar ia mencintaiku apa adanya, bukan karena warisanku. Tetapi 3 tahun pernikahan membuka mataku. Ia tidak mencintaiku apa adanya, ia mencintai perasaan lebih tinggi dariku. Ia mencintai kenyataan bahwa aku bergantung kepadanya. Dan kini ia mulai mencari validasi dari perempuan lain karena bosan dengan istrinya yang menurutnya membosankan dan miskin. Ponselku bergetar di saku. Pesan dari asisten papa, disertai foto. Foto Raka dan Citra makan siang bersama di restoran mahal. Raka menggenggam tangan Citra. Mereka tampak begitu bahagia, jauh berbeda dari wajah Raka saat bersamaku. Di bawah foto, ada laporan singkat. Pak Raka menggunakan kartu kredit tambahan perusahaan untuk membayar tagihan makan siang. Ini indikasi penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Tubuhku dingin, ada nyeri, tetapi tertutup amarah yang mulai berubah menjadi rencana. Raka bukan hanya pengkhianat, ia juga mencuri dari perusahaan keluargaku sendiri. Aku menatap gaun abu-abu di pangkuanku. Baiklah, Raka, bisikku sambil menatap Raka yang mendengkur. Kamu ingin aku menjadi bayangan besok malam? Baik. Aku akan menjadi bayangan. Bayangan yang menelanmu utuh. Aku masuk kamar, mengambil gunting dari kotak jahitku. Bukan untuk merusak gaun itu, tetapi untuk sedikit menyesuaikannya. Bahkan kalau ia memaksaku memakai karung, aku akan pastikan karung itu pas di tubuhku. Tetapi di balik gaun menyedihkan ini, aku menyiapkan kejutan. Kejutan yang tidak akan pernah ia duga. Besok adalah hari penghakiman. Sabtu datang dengan langit mendung, seolah ikut merasakan ketegangan di rumah kami. Sejak pagi Raka mondar-mandir seperti setrika, mengeluhkan dasinya, sepatunya yang katanya kurang mengilap, sampai ia meneriakiku karena aku terlambat 5 menit menyetrika sapu tangannya. Cepat sedikit, Arini. Kita bisa terlambat. Kamu tahu kalau terlambat di acara Pak Wijaya, sama saja membunuh karierku, teriaknya. Aku keluar kamar memakai gaun abu-abu pemberiannya. Semalam, aku sedikit memperbaiki bagian pinggang agar tidak terlihat seperti karung. Tetapi tetap sederhana. Rambutku kusanggul biasa. Di wajahku hanya ada bedak tipis dan lipstik nude. Raka menatapku dari atas ke bawah. Kamu masih terlihat seperti guru mau rapat wali murid. Tapi sudahlah, lumayan, tidak terlalu sakit dilihat, ayo. Di dalam mobil, kami diam. Raka menyetir serius, sementara tangan satunya sibuk membalas pesan di ponsel. Sesekali ia tersenyum saat membaca, senyum yang hilang saat menatapku. Ingat aturannya. Katanya saat kami masuk lobi hotel. Sangat megah. Chandelier raksasa terlihat dari jauh. Banyak mobil mahal berjejer. Jangan pegang lenganku kalau aku tidak menyuruh. Kalau ada yang bertanya, jawab singkat saja. Jangan mempermalukanku. Iya Rak. Jawabku. Kami turun di lobi. Udara dingin AC menyambut. Wajah Raka langsung berubah, menjadi ramah dan profesional. Begitu melihat beberapa rekan kerja, ia menyapa keras, tertawa, dan berjabat tangan. Aku berdiri saja di belakangnya seperti pendamping bayangan. Wah, Raka, siapa yang kamu bawa? Tanya seorang pria gemuk. Itu Pak Santoso, manajer HRD. Raka menoleh kepadaku seperti baru ingat aku ada di sana. Ah, istriku, Arini. Maklum, ibu rumah tangga, agak canggung. Katanya seperti bercanda, tetapi jelas merendahkan. Pak Santoso mengangguk padaku, tatapannya seperti kasihan.
Selamat malam, Bu Arini. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Selamat malam, Pak. Kami berjalan ke Grand Ballroom. Dari luar pintu saja aku sudah melihatnya. Citra tampil mencolok dengan gaun merah backless. Cantik, mahal, dan pasti dibeli dari uang suamiku. Citra melihat ke arah kami. Wajahnya bersinar saat melihat Raka, tetapi langsung mencibir ketika menatapku. Ia membisikkan sesuatu kepada teman perempuannya. Lalu mereka tertawa sambil melihat pakaianku. Raka tampak gelisah. Ia ingin mendekati Citra, tetapi aku ada di sampingnya. Cari kursi di sana, bisiknya padaku. Di belakang, dekat pilar. Jangan duduk di depan, itu untuk manajer. Tapi, Rak, bukankah kita punya nomor meja? Jangan banyak tanya. Ya, meja kita di tengah, tapi memalukan kalau kamu duduk di sana dengan pakaian begitu. Pergi. Ia sedikit mendorongku ke sudut gelap. Rasanya sakit. Suamiku sendiri menyembunyikanku di pestanya karena malu padaku. Aku menurut saja. Dari jauh, kulihat Raka langsung mendekati Citra. Tawa mereka keras, Raka bahkan memuji gaun Citra cukup keras agar orang sekitar mendengar. Wow! Citra! Kamu stunning malam ini. Elegan sekali. Cocok jadi wajah perusahaan. Kata-kata itu seperti belati di hatiku. Elegan. Kata yang sama ia pakai untuk menghinaku. Aku duduk sendirian. Tidak ada waiter yang mendekat kepadaku. Aku mengeluarkan ponsel. Tiba-tiba ada notifikasi masuk. Bukan chat. Melainkan email dari sistem keamanan hotel. VIP Ballroom. CCTV access activated. Code. Royal Access 01. Good evening, Miss Arini Wijaya. We are ready for your instructions. Aku menatap panggung dan aktivitas di balik tirai. Papa sedang bersiap untuk opening speech, sementara Raka sibuk selfie dengan Citra. Ia tidak tahu di atasnya ada layar LED raksasa yang sebentar lagi bisa menampilkan presentasi, atau mungkin materi lain. Air mataku sudah habis. Kesedihan digantikan tekad. Raka telah memilih kisahnya malam ini. Ia memilih peran sebagai suami pengkhianat. Maka aku akan memainkan peranku dengan sempurna sebagai sutradara yang mengakhiri pertunjukannya. Nikmati tawamu selagi bisa, Raka, bisikku, karena sebentar lagi kamu akan lupa cara tersenyum. Ballroom penuh orang berkilau, seperti lautan perhiasan dan pakaian mahal. Musik orkestra terdengar indah, tetapi bagiku, setiap detik seperti sayatan perlahan di hati. Aku masih duduk di sudut, di meja besar yang seharusnya untuk 10 orang. Sendirian. Tidak ada yang mau duduk dekat denganku. Dari jauh, kulihat Raka berada di tengah kemeriahan. Ia memegang gelas, sibuk bercakap-cakap, tertawa keras, tampak sangat bahagia. Di sampingnya, Citra selalu menempel, membisikkan sesuatu lalu mereka tertawa bersama. Kalau tidak tahu, orang akan mengira mereka suami istri. Seorang waiter lewat membawa makanan, perutku berbunyi. Aku belum makan sejak siang karena sibuk mengurus Raka. Aku mengangkat tangan memanggil waiter. Permisi, Mas. Boleh satu, kataku pelan. Waiter menatapku dari kepala sampai kaki. Keningnya berkerut lalu ia menggeleng. Maaf, Bu. Ini untuk tamu VIP. Makanan untuk staf dan non-VIP ada di belakang, dekat toilet. Tanganku membeku di udara. Rasa malu menyebar ke seluruh tubuh. Waiter mengira aku staf, atau mungkin orang yang menyelinap masuk. Raka benar. Penampilanku menyedihkan. Tetapi yang lebih sakit, aku tahu ia sengaja membuat semua ini terjadi. Aku hanya menunduk. Jangan menangis di sini, Arini, jangan beri dia kepuasan. Permisi, kosong? Sebuah suara terdengar. 3 perempuan berdiri di depanku. Aku mengenali salah satunya, istri Pak Santoso, manajer HRD. Iya, kosong, Bu. Silakan. Kataku. Mereka duduk, tetapi menyisakan 2 kursi kosong di antara kami. Mereka mulai berbicara seolah aku tidak ada, tetapi sengaja mengeraskan suara agar aku mendengar. Katanya dia istri Raka. Kasihan sekali. Itu istrinya? Kukira bagian wardrobe. Aduh. Raka memang terlalu baik, mungkin terjebak saja. Lihat. Lebih cocok dia dengan Citra. Ya. Sama-sama cantik. Sama-sama berkelas. Kalau aku jadi laki-laki,
Aku malu membawa istri seperti itu. Sakit. Mereka membicarakan hidupku seperti gosip biasa. Tanganku gemetar di bawah meja. Aku ingin berteriak dan memberitahu siapa aku. Tetapi aku tidak melakukannya. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Raka. Jangan makan seperti orang kelaparan. Duduk saja di situ. Jangan dekat-dekat teman-temanku. Nanti kamu mempermalukan aku. Aku menatap ke arahnya. Ia memandangku tajam. Ia mengawasiku seperti narapidana. Pada saat itu, ada sesuatu yang pecah dalam diriku. Habis. Selesai. Harapanku bahwa ia akan berubah benar-benar lenyap. Ia tidak mencintaiku. Ia tidak menghormatiku sebagai manusia. Aku butuh udara. Aku berdiri dan berjalan ke balkon. Di sana gelap dan tenang. Begitu pintu tertutup, suara pesta melemah. Aku memegang pagar. Lampu kota terlihat indah, tetapi terasa begitu jauh. Satu air mata jatuh, lalu disusul yang lain. Aku menangis diam-diam. Aku menangisi 3 tahun yang terbuang. Aku menangisi kebodohanku. Maaf, Pak. Aku salah memilih laki-laki, bisikku. Malam terlalu indah untuk menangis, bukan, Miss Arini? Sebuah suara laki-laki terdengar dari gelap. Aku terkejut. Cepat-cepat ku hapus air mataku dan menoleh, kukira aku sendirian. Dari balik pilar, keluar seorang pria tua berjas formal. Rambutnya memutih dan ia memegang tongkat. Matanya tajam tetapi lembut, tatapan yang familiar bagiku. Ia bukan papa, tetapi ia adalah orang yang lebih ditakuti Raka daripada hantu. Dan ia memanggil namaku dengan hormat. Aku mundur, masih mengusap wajah. Pak Darmawan, bisikku. Ia adalah Direktur Operasional Senior Wijaya Group, tangan kanan papa selama lebih dari 30 tahun. Orang yang di kantor Raka dikenal sebagai malaikat pencabut karier karena sangat tegas terhadap karyawan. Raka selalu bercerita betapa ia takut kepada Pak Darmawan. Dan sekarang pria itu berdiri di hadapanku, tersenyum tipis. Sudah lama kita tidak bertemu, Miss Arini, katanya sambil sedikit membungkuk, sebuah gestur penghormatan yang aneh jika diingat ia pejabat tinggi, sementara aku hanya istri seorang karyawan. Terakhir saya melihat Anda masih berseragam SMA dan merajuk karena ingin es krim. Aku tersenyum pahit. Jangan panggil saya Miss di sini, Pak. Saya hanya Arini, istri Raka, staf Anda. Pak Darmawan mendekat, berdiri di sampingku, juga menatap kota. Saya dengar suami Anda dipromosikan menjadi marketing manager. Bagus. Ada keraguan dalam suaranya. Tetapi saya juga mendengar hal-hal buruk tentangnya. Beberapa laporan sudah sampai ke meja ayah Anda. Aku gugup. Dia pekerja keras, Pak. Jawabku, masih sebagai seorang istri. Pak Darmawan tertawa pelan. Miss Arini, Anda terlalu baik. Seperti almarhum ibu Anda, selalu melihat kebaikan dalam diri orang lain, bahkan ketika mereka memegang pisau di belakang punggung. Ia menatap, tetapi malam ini, saya melihat putri tunggal Pak Wijaya menangis di balkon, sementara suaminya sibuk menggoda perempuan lain di dalam. Itu yang Anda maksud pekerja keras? Aku tidak bisa menjawab. Saya sudah melihat rekaman CCTV, Miss, dari lobi sampai parkiran, bagaimana dia memperlakukan Anda. Kalau ayah Anda tahu, mungkin besok tidak ada lagi Raka di industri ini. Jangan, Pak. Tolong jangan beritahu Papa dulu, kataku cepat. Ini hanya masalah suami istri. Saya yang akan mengurusnya. Pak Darmawan menatapku seolah mengukur luka yang kurasakan. Lalu ia menghela napas dan tersenyum lagi. Ia mengambil sapu tangan dari sakunya. Hapus air mata Anda, Miss. Mungkin penampilan Anda sederhana malam ini, tetapi kehormatan seorang Wijaya tidak boleh pudar hanya karena laki-laki bodoh. Aku mengambil sapu tangan itu. Terima kasih, Pak. Saat aku menghapus air mata, pintu balkon terbuka keras. Suara pesta masuk bersama langkah berat. Arini, apa yang kamu lakukan di sini? Suara Raka. Aku terkejut. Ia berdiri di pintu, marah besar. Ia menatapku lalu Pak Darmawan, tetapi karena gelap, tampaknya ia tidak mengenali siapa yang bersamaku. Yang ia lihat hanyalah istrinya bersama pria tua di kegelapan. Pikiran kotornya langsung bekerja. Hebat kamu, ya? Raka mendekat dan mencengkeram lenganku kuat. Ia menarikku menjauh dari Pak Darmawan. Baru saja ku tinggal sebentar,
kamu sudah kencan dengan sugar daddy di sini. Dasar genit. Memalukan. Raka, lepaskan aku. Kamu salah paham, teriakku. Salah paham apa? Jelas sekali. Ia menunjuk Pak Darmawan. Hei, orang tua, jangan sembarangan mengganggu istri orang. Mentang-mentang kaya, kamu pikir bisa membeli istriku? Meski dia kampungan, dia tetap punya suami. Pak Darmawan tidak bergerak. Ia berdiri tenang. Raka, cukup. Kamu tidak tahu siapa dia. Aku tidak peduli siapa dia. Mungkin hanya lelaki tua mesum yang menyelinap ke acara ini. Pergi sebelum aku panggil security. Dan kamu, Arini, kita selesaikan di rumah. Berkemaslah. Pak Darmawan menoleh. Namamu Raka? Bukan. Tanyanya tenang. Marketing Manager, Divisi 3. Raka terdiam. Iya, kenapa? Mau melaporkan aku ke bosku? Silakan. Jangan khawatir, aku karyawan teladan di sini. Pak Darmawan tersenyum tipis. Tidak perlu, karena saya yakin bosmu akan sangat tertarik mengetahui bagaimana kamu membentak direktur operasional perusahaanmu sendiri. Wajah Raka memucat. Matanya membesar. Ia berusaha melihat wajah Pak Darmawan dalam gelap. Tepat saat itu, cahaya dari bawah mengenai balkon. Wajah Pak Darmawan terlihat jelas. Raka mundur. Lututnya melemah. Ia mengenali wajah itu, wajah yang terpajang dalam foto besar di lobi kantor pusat. Pak Darmawan, katanya terbata. Ia melepaskan lenganku. Pak Darmawan tidak menghiraukan Raka. Ia menatapku dan kembali membungkuk hormat. Saya masuk dulu, Miss. Nikmati pestanya. Saya tunggu Anda di dalam. Pak Darmawan berjalan kembali ke ballroom, meninggalkan Raka yang terpaku, pucat seperti kertas, berkeringat dingin. Ia menatapku penuh ketakutan. Arini, kenapa? Kenapa Pak Darmawan memanggilmu Miss? Kenapa dia membungkuk padamu? Aku menatapnya dingin. Mungkin karena dia tahu cara menghormati perempuan, tidak seperti Murak. Aku melewatinya. Ini baru permulaan. Raka baru saja mulai menggali kuburannya sendiri, dan aku sudah memegang sekopnya. Raka mengejarku. Begitu kami masuk ballroom, ia menarikku ke tempat tersembunyi di antara pilar. Jelaskan. Bisiknya. Suaranya gemetar. Kenapa Pak Darmawan mengenalmu? Kamu punya hubungan dengannya? Aku melepaskan tangannya. Aku tidak berkewajiban menjelaskan apapun kepadamu. Jangan main-main, Arini. Karierku dipertaruhkan di sini. Kalau dia melapor, besok aku dipecat. Ia mengacak rambutnya sendiri. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kamu sengaja melakukan ini untuk mencelakaiku, kan? Kamu yang pertama menghina dia, Rak. Kamu yang menuduh istrimu. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Otak manipulatornya bekerja lagi. Tunggu. Dia mengenalmu sejak kecil. Ayahmu dulu sopirnya, kan? Atau tukang kebun? Tanyanya penuh harap. Baginya, itu penjelasan paling masuk akal. Pak Darmawan memanggilku Miss seperti memanggil anak pembantu. Aku hampir tertawa. Dengar, Arini. Kalau ayahmu dulu ajudannya, pakai itu. Cari dia sekarang. Minta maaf untukku. Berlutut kalau perlu. Bilang aku cuma cemburu karena terlalu mencintaimu. Cepat, Arini. Demi keluarga kita. Demi keluarga kita? Ulangku. Atau demi gajimu yang kamu pakai membeli kemewahan untuk Citra? Ia terdiam. Jangan bawa Citra ke sini. Ini masa depan kita. Kalau aku kehilangan pekerjaan, apa yang akan kuberikan makan kepadamu? Batu? Pikir. Cari Pak Darmawan sekarang. Ia mendorongku. Dorongan itu memutus semua sisa rasa hormatku padanya. Aku akan mencari dia, kataku. Tapi bukan untuk meminta maaf untukmu. Aku akan mencari dia untuk memastikan kamu mendapatkan yang pantas untukmu. Aku berjalan pergi, bukan menuju keramaian, melainkan ke toilet. Di dalam toilet, aku menatap cermin. Perempuan menyedihkan dalam cermin itu, gaun abu-abu, rambut diikat seadanya. Arini yang dibentuk Raka agar menjadi kecil, supaya ia merasa besar. Aku membuka purs. Di dalamnya ada lipstik merah menyala. Cukup sandiwaranya, bisikku. Aku melepas ikatan rambut, membasuh sedikit wajah. Lalu memulas lipstik di bibirku, berani dan menantang. Aku menatap gaun yang kupakai.
lengan panjangnya kaku. Aku mengambil gunting kecil dari sewing kit yang kubawa. Cepat kupotong kedua lengannya. Gaun itu menjadi sleeveless. Kain yang terpotong kujadikan belt agar bentuk tubuhku terlihat. Gaun yang tadinya tampak seperti kain lap berubah menjadi gaun sederhana tetapi elegan. Auranya berubah. Ini bukan lagi pakaian pemberian suami pelit. Ini menjadi seragam perangku. Aku mengirim pesan kepada Pak Darmawan. Pak, pastikan mikrofon panggung menyala dalam 5 menit dan minta MC siap untuk special guest. Saya keluar sekarang. Saat keluar dari toilet, orang-orang mulai menatap. Raka melihatku. Citra melihatku. Mata mereka membesar. Aku tersenyum kepada Citra. Senyum yang berkata permainan baru dimulai. Aku berjalan bukan menuju Raka, melainkan langsung ke area VIP depan. Setiap langkah kakiku seperti menghentikan dunia. Kulihat Raka terpaku. Di sampingnya, Citra menjatuhkan garpu yang ia pegang. Aku melewati mereka. Arini. Panggil Raka. Aku tidak menoleh. Hei, mau kemana? Kata Citra, menghadang jalanku. Itu area VIP. Kamu salah jalan. Aku berhenti di depannya. Minggir. Apa? Siapa kamu berani memerintahku? Aku bilang minggir. Ulangku. Parfummu murah. Membuat pusing. Mata Citra membesar. Aku menepisnya ringan dan terus berjalan. Raka mengejarku. Arini, berhenti. Kamu tidak boleh ke sana. Aku sampai di area VIP. Ada 2 penjaga. Maaf, Bu. Pak, VIP only. Kata salah satu penjaga kepada Raka. Tuh, lihat. Kata Raka. Ayo pergi. Tetapi penjaga itu menatapku. Ia mengenaliku. Ia membungkuk hormat dan membuka pembatas. Silakan masuk, Miss. Raka membeku. Ia melepaskanku. Hah, bagaimana? Aku masuk ke area VIP. Aku duduk di satu-satunya kursi kosong di tengah meja utama. Di depanku, Pak Darmawan mengangkat gelas dan tersenyum. Direktur lain mengangguk kepadaku dengan hormat. Ponselku bergetar. Pesan bertubi-tubi dari Raka. Arini, keluar dari situ. Kamu gila. Itu kursi anak pemilik. Kalau ketahuan, tanggung sendiri akibatnya. Aku membaca pesannya, menatapnya, lalu membalas. Enjoy the view. Rak. Karena sebentar lagi kamu tidak akan melihat gedung ini lagi. Ia membaca balasanku. Tiba-tiba semua lampu padam. Satu spotlight menyorot panggung. Ladies and gentlemen, we are now at the highlight of our evening, kata MC. Tonight, our founder and CEO, Mr. Wijaya, would like to announce a major restructuring and introduce the person who has been kept from the public. The person who will take full control of Wijaya Group starting tomorrow morning. Spotlight kedua berkeliling ballroom. Melewati Raka, melewati Citra, lalu berhenti padaku. Aku memejamkan mata. Saat kubuka, kulihat Raka terduduk di lantai. Panas lampu terasa di kulitku. Seluruh ballroom hening. Semua mata menatapku. Di panggung, Papa muncul. Ia masih terlihat gagah. Ia tersenyum kepadaku. Selamat malam semuanya, kata Papa. Malam ini, saya ingin bicara tentang legasi saya. Ia mengangkat tangan. Kemarilah. Nak. Aku berdiri dan berjalan ke panggung. Setiap langkahku seakan menusuk dada Raka. Kulihat ia sudah berdiri lagi, tetapi wajahnya seperti mayat. Ketika aku naik ke panggung, Papa memelukku dan mencium keningku. Ladies and gentlemen, kata Papa, I would like to introduce my heart, my only daughter, Arini Wijaya. Ledakan bisik-bisik mengguncang ruangan. Orang-orang bergumam, para perempuan yang menghinaku tadi tampak ketakutan. Selama 3 tahun terakhir, kata Papa, anak saya memilih hidup sederhana. Ia ingin tahu seperti apa kehidupan nyata, cinta sejati. Ia menyamar sebagai perempuan biasa, tetapi eksperimennya hanya membuktikan bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan. Orang-orang yang diberi berlian tetapi memperlakukannya seperti batu. Tiba-tiba tampilan LED screen berubah. Foto-foto Raka dan Citra muncul. Screenshot chat mereka, dan yang paling parah, bukti penggunaan kartu kredit perusahaan untuk kemewahan mereka, ballroom kacau. Semua mencari Raka. Raka, panggil Papa. Spotlight kedua menyorot Raka. Ia gemetar. Pak.
Pak Wijaya, katanya terbata. Dia istri saya, Pak. Arini. Sayang. Jelaskan ke papa kamu, ke bapak, bahwa mereka salah paham. Bahkan di detik terakhir, ia masih mencoba memanipulasi. Aku mengambil mikrofon, aku menatapnya dari atas. Salah paham, Rak? Bagian mana, saat kamu menyebutku kampungan? Saat kamu menjadikanku bayangan? Atau saat kamu memakai uang perusahaan papa untuk membelikan gaun bagi selingkuhanmu? Citra menjerit. Orang-orang menjauh darinya. Arini, please. Raka berlutut, menangis. Maaf, aku mencintaimu. Aku tertawa pelan. Kamu tidak mencintaiku, Rak. Yang kamu cintai hanya dirimu sendiri. Mulai sekarang, kamu dipecat dari Wijaya Group. Pengacara kami sedang menyiapkan kasus terhadapmu. Dan besok surat perceraian akan sampai padamu. Jangan berharap mendapat 1 rupiah pun. Security menyeretnya keluar. Citra berlari keluar lewat pintu dapur sambil menangis. Saat aku menoleh kepada papa, tiba-tiba kepalaku berputar. Lututku lemas. Arini! Teriak papa. Ia menangkapku. Saat kesadaranku mulai hilang, aku melihat seorang lelaki berlari naik ke panggung. Seorang dokter. Tampan. Arini, hold on. Suara itu. Suara sahabat masa kecilku yang pernah kutinggalkan demi Raka. Ia ada di sini. Bau rumah sakit dan udara AC dingin adalah hal pertama yang kurasakan saat bangun. Di sampingku, duduk Adrian. Lelaki yang dulu pernah menawarkan seluruh dunia kepadaku. Sleeping Beauty sudah bangun, katanya. Adrian. Ucapku lemah. Ia membantuku minum air. Kamu pingsan di panggung semalam. Ekstrim fatigue, stres, dan dehidrasi, katanya. Papa di mana? Di luar. Bicara dengan pengacara. Dia ingin memastikan Raka bukan hanya dipecat tapi juga masuk penjara. Aku tidak merasakan sakit lagi. Raka sudah di kantor polisi, kata Adrian. Tim audit menemukan hampir 600 juta yang dia gunakan dari perusahaan. Citra juga sudah dipecat dan di blacklist dari semua perusahaan besar. Papa masuk membawa folder. Tanda tangani ini. Raka menyerah. Dia setuju bercerai tanpa tuntutan apapun, asalkan kita meringankan kasus. Aku membuka folder itu, surat perceraian. Aku mengambil pulpen dan menandatangani tanpa ragu. Selesai, terima kasih Adrian. Maaf, kataku saat kami kembali berdua. Untuk apa? Karena dulu aku memilih dia, bukan kamu. Aku pikir hidup sederhana bersamanya akan penuh cinta. Aku salah. Ia tersenyum dan menggenggam tanganku. Kita semua pernah salah, Arini. Yang penting kamu sudah kembali. Arini yang sebenarnya. Ratu, bukan budak. 1 bulan berlalu. Aku keluar dari lobi Wijaya Tower, mengenakan blazer elegan, high heels, dan tampilan rapi. Semua karyawan membungkuk dan menyapa, "Selamat siang, Bu Direktur." Di luar ada seorang lelaki lusuh yang berdebat dengan security. Raka. Arini, tolong aku, teriaknya. Aku tidak punya tempat tinggal, jadikan aku sopirmu saja. Aku tidak menghiraukannya. Sebuah sports car hitam berhenti di depanku. Adrian. Need a ride, Madam Direktur? Katanya sambil tersenyum. Aku menatap Raka yang diseret menjauh oleh para penjaga, seperti sampah. Untuk pertama kalinya, ia melihat apa yang sebenarnya ia lepaskan. Seorang perempuan yang tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Aku tersenyum kepada Adrian, senyum paling bahagia dalam 3 tahun terakhir. Of course, Doc. Aku masuk ke mobil. Kami melaju pergi, meninggalkan masa lalu gelap di belakang, menuju esok yang lebih terang. Kisah Arini, istri yang tertindas, telah selesai. Sekarang, kisah Arini, ratu atas hidupnya sendiri, baru saja dimulai. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Aku ingin tahu kalian mendengarkan dari mana, jadi tinggalkan komentar di bawah dan mari berbagi pikiran. Jika kalian menyukai perjalanan ini, silakan subscribe channel Tales of Lisa, like video ini, dan tekan tombol hype agar cerita ini bisa didengar lebih banyak orang.